Lo lagi panik karena gagal bayar TikTok Pay Later, tiap malam susah tidur takut tiba-tiba ada yang ngetok pagar rumah. Tenang bro, tarik napas dulu, gue tahu rasanya. Di video ini, gue bakal kupas tuntas. Apakah benar TikTok Pay Later punya diisi lapangan yang bisa nyamperin rumah lo, atau itu cuma ancaman yang dibuat-buat biar lo makin takut? Oke, sebelum kita bahas lebih dalam, lo harus ngerti dulu ya. TikTok Pay Later itu bukanlah aplikasi pinjol independen kayak yang suka muncul tiba-tiba di Play Store. TikTok Pay Later itu cuman fitur pembiayaan buat belanja di aplikasi TikTok. Jadi lo bisa belanja dulu, bayar belakangan. Nah, siapa yang ngasih dananya? Biasanya itu kerjasama sama fintech atau lembaga keuangan resmi yang udah diawasi sama OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Artinya, walaupun lo ngutang lewat TikTok Pay Later, sebenarnya lo lagi berurusan sama lembaga resmi yang punya izin, bukan sama pinjol ilegal. Nah, ini kabar baiknya. Sampai detik ini, TikTok Pay Later belum punya DC lapangan, alias debt collector yang bisa nyamperin rumah lo. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku dari TikTok Pay Later, terus bilang mau datang ke rumah, fix tuh bohong. Itu cuman trik mereka buat mainin psikologis lo, biar lo panik dan buru-buru transfer. Mereka mainnya tuh lewat digital doang, SMS, WhatsApp, telepon bolak-balik, ancam-ancam sebar data, tapi nggak pernah benar-benar datang. Kalau sampai ada yang ngancam mau nyita barang, lo jawab aja santai. Silakan bawa surat pengadilan, saya tunggu. Biasanya langsung mingkem tuh. Tapi bukan berarti gagal bayar nggak ada risiko ya. Lo harus paham, kalau lo nunggak, nama lo bisa masuk ke dalam daftar hitam SLIK OJK. Ini sistem informasi keuangan yang isinya semua track record utang masyarakat Indonesia. Kalau lo udah tercatat pernah gagal bayar, lo bisa kesulitan ngajuin pinjaman ke bank, beli motor kredit, bahkan daftar pay later lain pun bisa ditolak mentah-mentah. Nama lo udah kayak mantan yang dicap toksik, susah banget buat dapet kepercayaan lagi meskipun lo udah tobat. Terus gimana dong kalau lo emang lagi bokek parah, dompet kering, kerjaan sepi, dan pilihan lo cuma dua, beli beras atau bayar pay later? Gua jujur ya, gua pun bakal pilih beli beras. Ngutang itu tanggung jawab, iya. Tapi jangan sampai lo nyiksa diri, makan cuma sekali sehari, lampu rumah mati, atau anak lo nggak bisa sekolah cuma karena lo takut sama ancaman penagihan. Prioritaskan kebutuhan hidup dulu. Makan, bayar listrik, biaya sekolah anak, ongkos kerja itu semua harus lo amankan dulu. Sekarang bayangin nih, lo udah gagal bayar seminggu, 2 minggu, bahkan masuk bulan ketiga. Apa yang bakal lo hadapi? Biasanya lo bakal dapet SMS dan WA tiap hari isinya penagihan. Nada bicaranya kasar, penuh ancaman, kadang sampai ngomong jorok. Telepon dari nomor-nomor nggak dikenal juga bisa datang kapan aja, pagi, siang, malam. Tapi ingat ya, itu semua cuman lewat digital. Nggak ada orang yang bakal nyamperin rumah lo pakai jaket hitam sambil bawa surat ancaman. Jangan langsung percaya, apalagi sampai kabur ke kampung karena takut yang sebenarnya nggak nyata. Yang sering kejadian adalah orang udah panik duluan, akhirnya ngutang lagi di tempat lain cuma buat nutupin utang yang lama. Ini yang disebut gali lubang, tutup lubang. Ujung-ujungnya lo makin dalam, makin ribet, dan makin stres. Jangan sampai lo masuk ke lingkaran setan ini. Gue kasih saran nih, dari orang-orang yang udah pernah ngalamin dan akhirnya bisa bangkit. Pertama, tenangin diri. Jangan langsung percaya semua ancaman, apalagi yang nggak masuk akal. Kedua, catat semua nomor yang ngehubungin lo. Kalau perlu, rekam semua percakapan. Dan kalau mereka udah keterlaluan, lo bisa laporin ke OJK. Ketiga, cari penghasilan tambahan. Lo bisa mulai jualan kecil-kecilan, bantuin temen dagang, jadi freelancer, atau kerja part-time. Yang penting ada cash flow masuk. Setelah ada uang, baru deh lo bisa hubungi customer service resmi buat negosiasi baik-baik. Intinya gini bro, gagal bayar itu bukan akhir dari segalanya. TikTok Pay Later nggak punya DC lapangan, jadi lo nggak perlu paranoid rumah lo bakal digedor. Tapi lo juga harus realistis, karena nama lo bakal tercatat di Slick kalau lo nunggak. Tapi semua itu masih bisa diatur, selama lo punya niat buat bangkit dan memperbaiki kondisi lo. Jangan fokus ke utangnya dulu, fokuslah ke penghasilannya dulu. Utang kecil dari Paylater nggak seharusnya ngerusak harga diri dan mental lo. Jadi gagal bayar TikTok Paylater di bulan Mei 2025 nggak bakal bikin lo didatangi DC lapangan karena mereka memang belum punya. Tapi lo tetap harus tanggung jawab dan sadar risikonya. Jangan panik, jangan buru-buru ngutang lagi, dan jangan sampai stres berlebihan. Lo masih bisa bangkit, masih bisa nyicil, dan yang paling penting, masih bisa hidup tenang. Jangan lupa like, share ke temen lo yang lagi galau karena pay later dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.